Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betriana Vitaloka, Prodi S1 Akuntansi NPM 1021978. Pada kali ini saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu rasio yang dilakukan untuk menunjukkan apakah suatu perusahaan mampu untuk membayar utang-utang atau kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo dan mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Dan adapun hasil dari dilakukannya rasio likuiditas yaitu apabila perusahaan mampu membayar atau memenuhi kewajiban, maka perusahaan itu dinyatakan liquid, dan apabila tidak dapat atau tidak memenuhi kewajibannya, maka perusahaan itu dinyatakan illiquid atau liquid, tidak liquid. Adapun manfaat dalam melakukan rasio likuiditas yaitu untuk mengukur suatu perusahaan apakah mampu membayar kewajibannya atau hutang jatuh tempo tanpa melewatinya. Untuk mengukur apakah perusahaan dapat membayar kewajibannya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan dan piutangnya, dan dapat membayar kewajibannya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan dan piutangnya. Dan untuk mengukur seberapa besar uang kas untuk membayar utang dan menjadi alat pemicu pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dan melihat rasio yang pada saat ini. Rasio likuiditas memiliki beberapa macam, yaitu salah satunya rasio lancar. Rasio lancar adalah rasio untuk mengukur apakah perusahaan mampu membayar kewajiban dalam pendek tanpa melewati jatuh tempo. Untuk menghitung bagaimana perusahaan itu dapat membayar kewajibannya itu dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Contohnya yaitu apabila perusahaan memiliki aktiva lancar 10.000 dan utang lancarnya 5.000 ya, dengan hasil 2,0, maka perusahaan sudah termasuk memenuhi syarat atau mampu untuk membayar kewajibannya dan atau bisa dibilang liquid. Yang kedua adalah rasio cepat, yaitu untuk menunjukkan apakah perusahaan dapat membayar atau memenuhi kewajiban dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Dengan contoh, apabila perusahaan memiliki aktiva lancar 20 juta, persediaan 2 juta, dan dengan utang lancarnya yaitu 6 miliar, dengan kita memperhitungkan berarti dengan total 3,0. Dengan demikian perusahaan mampu untuk membayar hutangnya. Namun dan apabila nilai likuiditasnya di atas 3,0 kali, maka perusahaan itu belum tentu baik-baik saja. Bisa jadi perusahaan itu kasnya tidak dialokasikan kemanapun dan bisa dikatakan tidak produktif. Adapun rasio kas atau kas ratio yaitu untuk menunjukkan apakah perusahaan memiliki kas yang tersedia untuk membayar hutang. Dengan kata lain, seberapa besar atau kemampuankah perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Ketersediaan kas dapat ditunjukkan dengan tersedianya kas atau setara kas seperti giro dan tabungan yang ada di bank yang ditarik setiap saat. Untuk menghitung seberapa besar rasio kas, yaitu kas ditambah bank dan dibagi utang lancar. Dengan contoh, apabila perusahaan memiliki kas 5 juta dan surat berharga 3 juta dibagi utang lancar yaitu senilai 5 miliar dengan hasil 1,6, maka perusahaan itu mampu untuk membayar hutang. Akan tetapi rasio kas jarang digunakan oleh perusahaan karena nilainya yang tidak realistis dan nilainya yang tidak dapat dipertahankan. Adapun rasio perputaran kas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa
Apa cukupkah modal kerja yang digunakan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan? Dan untuk menghitung rasio perputaran kas, yaitu penjualan dibagi total aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Dan yang terakhir adalah inventory to net working capital ratio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara persediaan yang ada dan modal kerja di perusahaan. Untuk memperhitungkannya yaitu dengan rumus persediaan dibagi modal kerja perusahaan. Nah, teman-teman, itulah rasio likuiditas yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak sekali yang salah dalam pengucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.